Marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin Noval untuk berdoa. Berdoa mulai. Kegiatan kita selanjutnya, marilah kita menyanyi lagu wajib dulu ya, Garuda Pancasila. Kenapa harus menyanyi lagu wajib? Agar anak-anak di dalamnya tumbuh nilai patriotisme dan nasionalisme. Silakan berdiri, mari kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Siap anak-anak? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak ya. Tadi kalian berangkat itu sudah sarapan apa belum? Sudah. Ya, sarapan itu penting buat anak. Ya. Kenapa? Karena dengan sarapan ya, sarapan itu anak-anak kan mengkonsumsi, ya, mengkonsumsi makanan, ada sayuran, ada buah, ya, ada yang mengandung protein, misalnya pakai goreng telur, ya. Terus sarapan itu penting untuk melaksanakan aktivitas yang akan dilaksanakan hari Ini. Hari ini anak-anak akan melaksanakan atau melakukan aktivitas olahraga, ya. Terus nanti setelah olahraga anak-anak mengikuti pelajaran dari Pak Imam. Ya, guru akan melanjutkan kegiatan hari ini dengan menanyakan kegiatan aktivitas olahraga minggu yang lalu. Masih ingatkah anak-anak untuk minggu yang lalu apa yang kita pelajari? Masih. Apa coba? Lari cabang pendek. Atletik cabang lari jarak pendek. Nah, kalau masih ingat, lari jarak pendek itu ada
pendek kemarin, ada istilah lainnya. Lari jarak pendek apa istilah lainnya? Sprint. Nah, pelarinya sprinter. Nah, kalau itu pembelajaran minggu yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari masih cabang atletik, yaitu lompat jauh gaya jongkok. Sebelum kita mempelajari lompat jauh gaya jongkok, mari kita lihat dulu tujuan kita mempelajari lompat jauh gaya jongkok itu apa saja. Nah, yang pertama adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas gerak dasar lompat jauh. Dengan seperti ini tadi anak-anak, sebelum dan sesudah pembelajaran kita berdoa. Terus anak-anak setiap pagi diajak Pak Imam untuk sholat duha. Itu penilaian KI 1, kompetensi 1, yaitu tentang religius atau keagamaan. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin, ya, sportif, kerjasama, percaya diri, dan bekerja keras. Ya. Yang pertama adalah sikap disiplin. Ya, sikap disiplin itu bagaimana Bu Guru? Tiap pagi anak-anak bangun pagi, berangkat sekolah tidak terlambat. Ya, itu namanya disiplin. Disuruh berganti baju 5 menit, 5 menit sudah selesai. Disuruh langsung beres, langsung menempatkan diri. Itu namanya anak-anak disiplin. Itu di biji. Sekarang sportif. Sportif itu kalau kita olahraga, kita bertanding, misalnya menang tidak terlalu bergembira. Kalau kalah ya kita ikhlas, menerima kekalahan dengan ikhlas. Itu namanya sportif. Kemudian kerjasama. Kerjasama itu ada di dalam olahraga beregu. Anak-anak kalau olahraga beregu, apa saja olahraga beregu? 1, sepak bola. 2, voli. 3, 4, 5, takraw. Ya, banyak lagi ya. Itu untuk agar anak-anak timnya menang harus ada saling kerja Sama. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan prosedur kombinasi gerak dasar jalan lari pada lompat jauh. Ya, bisa menjelaskan. Kalau ditanya anak-anak tahu, bisa menjelaskan. Itu namanya kita masuk di KI 3, pengetahuan. Karena dalam pembelajaran itu penilaian ada 4 kompetensi. Kompetensi KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kita tadi sudah masuk di KI 3, yaitu pengetahuan. Kemudian yang KI 4 yaitu apa anak-anak? Apa anak-anak? Anak-anak bisa mempraktikkan. Ya, unjuk kerja, penilaiannya unjuk kerja. Anak-anak disuruh mempraktikkan apa yang dipelajari, bisa mempraktikkan. Atau ini psikomotornya yang dinilai. Kemudian apa itu lompat jauh? Pengertian lompat jauh, ya. Nah, pengertian lompat jauh gaya jongkok adalah lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik. Karena olahraga atletik itu banyak sekali ya. Tetapi kalau anak SD ya cukup mempelajari gerak dasarnya saja. Ya, misalnya ini kita belajar lompat jauh gaya jongkok. Ya gerak dasarnya saja. Gerak dasarnya ada berapa lompat jauh? 1, A, 2, 3, yang pertama yang kita akan pelajari adalah awalan. Awalan. Ini awalannya. Perhatikan
perhatikan gambarnya. Awalan dalam lompat jauh. Ya, dilakukan dengan gerakan berlari. Gerakan berlari dilakukan dengan kecepatan penuh dari garis start hingga papan tolak. Ya, start ini kalau cewek jaraknya sekitar 30 meter, kalau cowok 50 meter. Ini lari dengan kecepatan penuh, tidak boleh dikurangi sampai ke papan tolakan atau blok start. Ini namanya blok start. Karena di dalam di SD kita tidak punya blok start, nanti kita akan modifikasi pakai keset seadanya. Ya, ini blok start namanya. Ada yang mau ditanyakan? Awalan untuk awalan? Ya. Bagaimana jika kita lari melebihi lompat tolakan? Ya, lompat tolak berarti lari terus melebihi garis ini ya, garis tolakan ini ya. Tentunya tidak boleh. Anak-anak akan didiskualifikasi. Di sini tuh ada hakim garisnya atau wasit yang membawa dua bendera. Yang kanan bendera merah, yang kiri bendera kuning. Kalau kamu berhasil melari dari sini tanpa menginjak garis blok start ini atau papan tolakan ini melebihi ini, nanti wasitnya akan mengangkat garis kuning, berarti berhasil. Kalau kamu menginjak ini, wasitnya akan mengangkat bendera merah, ya. Ini. Nah, setelah itu baru tolakan. Ya, tolakan itu menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Ya, boleh kaki kanan atau kaki kiri. Ya, ini lihat gambarnya. Ya, ini tidak boleh melebihi blok start atau papan tolakan. Ya, pakai kaki kanan boleh, pakai kaki kiri boleh menolaknya. Ini lihat ya, ini tidak ada yang melebihi blok start atau papan tolakan. Untuk menuju ke gerak dasar berikutnya. Setelah tolakan apa nama yang ketiga? Melayang. Ya, ini. Perhatikan gambarnya, melayang. Setelah menolak dengan kaki yang terkuat, kanan boleh, kiri boleh, kalian akan mengalami melayang di sini ya. Nah, ini biar kamu jaraknya jauh dari tolakan. Ya, ini kan ada nanti kalau di film itu dipelankan ini, baru bisa terlihat seperti ini. Ya. Kalau kamu tolakannya benar, larimu kencang, menolaknya benar, tanpa mengalami rempel kaki, itu nanti kamu akan naik setinggi-tingginya. Nah, dalam melayang kalian tangannya harus seperti orang berenang. Ya, kakinya seperti mengayuh sepeda. Kenapa? Biar jaraknya jatuhnya jauh. Karena tujuannya melompat yang sangat sejauh-jauh mungkin. Ya. Ini gerakan yang ketiga. Kemudian yang terakhir. Gerak dasar yang terakhir yaitu mendarat atau landing. Kalau naik namanya take off, kalau mendarat namanya landing. Kalau pesawat ya. Nah, setelah kamu mengalami melayang di udara, ya, kemudian mendarat sejauh-jauhnya di papan di bak lompat ini. Harusnya yang sebenarnya adalah di pasir bak lompatnya ini. Ya, karena kita nggak punya bak lompat pasir, nanti kita akan pakai seadanya, yaitu dengan matras. Nah, anak-anak, setelah kalian tahu gerakan dasar dalam lompat jauh ada 4, kita akan menyaksikan slide video biar lebih hidup ya, biar kamu lebih bisa memahami apa itu lompat jauh, bagaimana cara melakukannya,
lebih paham dengan menyaksikan penayangan video berikut. Diperhatikan baik-baik karena biar nanti bisa melakukan lompat jauh gaya jongkok dengan baik. Kakinya itu ya, kakinya ada saat menolak ya, melompat setinggi-tingginya. Kita menyaksikan tayangan slide video yang ada di depan kalian. Saya harap nanti kita dalam mempraktikannya anak-anak semua bisa melakukan atau mempraktikannya dengan baik. Nah, nanti anak-anak ya, setelah kalian ini selesai menyaksikan slide video tadi, nanti anak-anak silahkan keluar baris yang rapi ya, lalu dipimpin pemanasan oleh ketua kelas. Setelah itu nanti kita melakukan atau mempraktikkan lomba jauh gaya jongkok. Paham ya anak-anak? Halo. Hai. Silakan anak-anak nanti keluar baris yang Yes, anak-anak marilah kita melakukan pemanasan sebelum anak-anak nanti mempraktikkan lompat jauh gaya jongkok. Yuk, siap, tangan di atas. Yuk hitung bareng. 1, keras. Kakinya dibuka selebar bahu. Siap, gerakan mulai. 1. Nah, ya. Kalian belajar ya lompat ya, bukan loncat ya. Kalau lompat naik dengan 1 kaki, turunnya mendarat pakai 2 kaki yang bersamaan ya. Tadi sudah dipraktekkan ya. Lihat ya. Ya. Perhatikan nanti 1, 2. Lagi mundur lagi. 1, 2. Dan seterusnya. 1, 2 lompat. Lagi mundur. 1, 2 lompat. Yuk cepat. Terus. Nah cepat. Yuk disusul Damar. Langsung beres ya. Langsung beres. Langsung beres depan. Langsung beres. Nah. Ya, terus disusul bilang, ya sudah dibilangin tadi Bu Am sudah memberi contoh bagaimana melompat, bukan meloncat. Ya, kalau meloncat itu pakai 2 kaki, ini namanya meloncat. Ini meloncat, tapi kalau melompat beda, ya. Ini melompat. Tumpuan pakai 1 kaki, mendarat pakai 2 kaki yang bersamaan. Paham ya? Sekarang mulai dari Vino. Siap. Jalan dulu. Set.
Nah, ya. Ya, tadi kan kamu salah, ki cah telu. Lihat Bu Guru minggir nang. Ya. Lihat gerakannya ya. 1, 2, 3, 4. Lompat. Bukan pakai 2 kaki. Yo, praktikan. Praktikan, ya, Bang. Tuh, 2, 3, lompat. Nah, tangannya lurus. Yo. Tuh, 2, 3, 4. Nah. Ya, berdiri di situ aja. Berdiri madep sini, madepi koncone. Dibaca no. Ya, kemudian yang sana dibaca yo. Dibaca berdiri. Dipresentasikan. Tadi hasil diskusinya. Ya, udah. Ini dengarkan temennya. Ya, yo sudah ya. Tadi dalam presentasi kalian bisa disimpulkan bahwa masih banyak anak-anak yang salah melakukan dalam awalan dan tolakan. Kenapa? Karena masih bingung kakinya harus pakai yang mana. Ya sudah dibilangi tadi kalau melakukan tolakan dengan salah satu kaki yang terkuat. Set. Nah, bentar. Set. Lip, kurang mantul. Ya, lututnya harus mengeper. Set. Nah. Yuk. Nanti pelan-pelan. Nah, yuk. Kurang jongkok ya, kurang jongkok. Set. Nah, kok Krishna kuwi yuk. Set, Tian. Ya. Ya, kakinya masih rempel. Hus. Nah, yuk. Ya, enggak boleh mengurangi kecepatan, yuk. Nah, sip, yuk. Ya. Ya, kamu salah melakukan lompatannya. Ya, ini dengarkan. 1, 2, 3. Ya. Ya, nanti dipraktekkan lagi. Coba di sini aja dulu, yo. Yo. Set, 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 naik. Nah, kena jajal kana. Nah, yo jajal kana. Lagi melakukan lagi kayak setelah kayak. Nah, yo. Yo. Ya, tadi anak-anak sudah melakukan apa anak-anak? Melakukan apa tadi? Aktivitas apa? Lompat jauh gaya jongkok. Anak-anak sekarang sudah tahu apa itu. Ya, lompat jauh gaya jongkok. Fase-fase gerakannya sekarang sudah tahu semua. Nanti setelah ini ya, anak-anak akan dibagi LKPD untuk dipekerjakan ya, untuk menilai pengetahuan kalian di KI 3. Tadi sudah mempraktekkan di KI 4. KI 4 apa anak-anak? Mempraktikkan isinya ya. Menilai gerak psikomotornya. Psikomotor itu gerakan. Ya. Kalau di di indikatornya kalian ya itu menjelaskan mengenai variasi gerak dalam lompat jauh. Ada awalan, ada tolakan,
ada melayang, ada mendarat. Sekarang sudah paham semua. Untuk itu nanti Bu Guru akan membagikan LKPD yang kamu kerjakan di rumah ya. Ini untuk menilai pengetahuan kalian sampai mana. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan soal jawaban ganda, pilihan ganda. Nanti anak-anak mengisi, memilih ya, terus ada isinya 5. Isinya ya tentang materi atletik lompat jauh gaya jongkok. Ya, nanti akan dibagi, dikerjakan di rumah. Nah, pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Tahu ya? Nah, karena setelah selesai kita mengikuti melakukan aktivitas lompat jauh gaya jongkok, sudah tahu tugasnya minggu depan. Ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari setelah atletik sudah minggu kemarin lari, minggu hari ini lompat jauh. Minggu depan adalah mempraktikkan permainan bola kecil yaitu bola kasti. Anak-anak akan diajari bagaimana cara melempar, bagaimana cara memukul, bagaimana cara menangkap bola kasti. Sekian anak-anak ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan berdiri, nanti kita berdoa penutupan. Siap, gerak. Ya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih apa yang Engkau berikan pada hari ini. Kami sehingga di sini bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dengan selamat dari awal sampai akhir, tidak terjadi apapun. Semoga apa yang kami ajari hari ini membawa manfaat bagi anak-anak. Berdoa selesai. Ya, tanpa penghormatan bubar jalan.